Baik, terima kasih. Kami akan menyapa beliau ya pada kesempatan pagi hari ini. Yang mulia Bapak Dr. Wing Wahyu Winarko selaku pembimbing Kotim Smart City. Beliau adalah akademisi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, ya kan? Ya. Terima kasih. Selamat pagi, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat pagi Bapak dan selamat pagi juga seluruh pendengar Bas FM. Iya. Terima kasih Bapak. Bagaimana kalau pun Bapak Narko dari Yogyakarta ya? Iya betul. Rasanya kalau sudah disampit ketemu Iya. warga yang ada di sini, bagaimana untuk kesan pertama sebelum kita membahas daripada smart city atau kota pintar, monggo. Iya, senang sekali saya berada di Sampit ini. Sebetulnya ini sudah yang ketiga Bapak ya. Oh Jadi iya iya. sudah bulan sebelumnya sudah, lalu kemarin yang kedua, bulan ini yang ketiga, masih ada satu kali besok yang keempat Pak. Nah, Begitu jadi iya, iya, iya. sudah beberapa kali ketemu dengan banyak warga, ternyata seperti di daerah sendiri juga ya, karena sudah banyak yang ketemu dengan orang yang ngomong Jawa juga. Kebetulan Iya. yang diajak komunikasi juga orang Jerman. Jadi ya Jajar kawan ini. sudah sangat kerasan lah kira-kira di sini gitu ya. Terima kasih Bapak Abi ya yang selaku pembimbing daripada Sampit Smart ya atau Smart City ya. Iya. Oke, dalam hal ini apa yang dimaksud dengan Smart City untuk kota pintar ini Bapak? Iya. Baik, sebetulnya smart city ini adalah sebuah istilah yang sudah sangat global ya, artinya ini memang sudah istilah yang umum di dalam dunia sistem informasi. Yang dimaksud dengan smart city adalah sebuah kota yang bisa mengatasi semua masalahnya dengan memanfaatkan teknologi. Kira-kira pengertian sederhananya seperti itu. Jadi setiap kota itu kan pasti punya masalah ya. Punya masalah itu entah masalah transportasi, entah masalah sampah, masalah energi, dan yang jelas itu adalah masalah bagaimana membuat warganya menjadi semakin sejahtera. Nah, jadi itu ya, berbagai masalah diatasi supaya semua pihak terkait atau semua warga yang ada di dalam kota tersebut bisa menjadi sejahtera. Sejahtera tidak harus banyak uang ya, tapi yang penting kebutuhan hidup mereka bisa terpenuhi dengan mudah, lalu kesehatan juga bisa terjamin dan seterusnya lah, pokoknya hal-hal yang baik gitu kira-kira. Pengertian smart city. Begitu ini Bapak, terima kasih ya. Pendengar sekalian, itulah tadi apa sih sebenarnya smart city, sehingga kota itu menjadi semuanya pintar. Iya betul. Baik semua aparatnya maupun warganya. Iya. Daripada tujuan program di Kota Pintar ini apa sih Bapak sebenarnya? Iya. Apa nanti yang kita petik itu? Baik, seperti yang tadi sudah kita jelaskan, sebetulnya tujuannya nanti juga kira-kira semua masalah yang ada di Sampit ini bisa dipecahkan ya. Misalnya masalah perekonomian, kalau selama ini masih terlalu rendah pertumbuhannya, atau mungkin masih pada tahap awal ya, misalnya UKM pengepakan barang-barangnya masih belum bagus, bagaimana supaya bisa bagus. Kalau barangnya sudah bagus tapi ternyata penjualannya masih belum lancar gitu ya, nah bagaimana kita berusaha membantu para UKM ini bisa menjual barang-barangnya dengan mudah, dengan lancar gitu ya. Nah, misalnya kalau di daerah lain yang koneksi internetnya sudah bagus, itu nanti bisa melakukan penjualan secara online kan gitu ya. Kemudian pembayaran bisa menggunakan metode digital ya, tidak harus dengan uang tunai gitu ya. Zaman sekarang sudah sangat sudah sangat mudah kita membayar ke sana kemari. Kita misalnya belanja melalui toko-toko online gitu kan, kita tinggal mengisi sendiri, membayar sendiri dari rumah,
24 jam. Kalau zaman dulu kita masih muda ya seperti Mbak Darmo dulu ya mungkin belanja harus datang ke warung, harus datang ke toko, dan itu kalau malam sudah pada tutup. Nah ini sekarang bisa 24 jam. Itu misalnya dari sisi UKM atau dari sisi perdagangan. Tetapi di Smart City ini kami juga ingin Sampit ini bisa mengembangkan pariwisata misalnya Pak, gitu ya. Jadi pariwisatanya itu tidak hanya dinikmati oleh warga di Sampit atau Kota Waringin Timur saja, tetapi juga mungkin dari luar daerah gitu ya. Nah ini kadang-kadang tempat wisata itu memang harus kita ciptakan, bukan sesuatu yang sudah ada lalu kita nikmati ya. Biasanya kalau di beberapa tempat itu kan ada air terjun, ada danau, ada pantai, itu jadi tempat wisata. Tapi kalau memang kita nggak punya, misalnya ini nggak punya tempat-tempat wisata itu, ya mari kita buat. Misalnya di Bali itu kan ada GWK ya, Garuda Wisnu Kencana, itu kan patung yang sangat besar, akhirnya jadi tempat wisata. Kalau di Jakarta dulu ya Monas ya, Monas itu kan nggak ada apa-apanya, dibangun jadi tempat wisata. Nah jadi kira-kira bagaimana nanti masyarakat di Sampit dan sekitarnya ini bisa menjadi sebuah lingkungan yang smart gitu ya. Nanti ada 6 indikator kira-kira. Ada smart government, berarti nanti pemerintahannya juga sudah smart menggunakan aplikasi, layanan-layanan jangan lagi berbasis formulir gitu ya, tapi sudah berbasis digital gitu ya. Kemudian ada smart ekonomi. Nah, tadi yang sudah saya singgung di depan bahwa perekonomian harus bisa maju. Kemudian ada smart branding. Nah, smart branding itu kalau orang di luar Sampit menyebut Sampit itu langsung bayangkan apa gitu ya. Nah, misalnya kalau saya sudah terpengaruh ini Pak, jadi membayangkan ikan jelawat. Misalnya seperti itu ya. Nah, itu smart brandingnya seperti itu. Kalau Jogja kan kota gudeg misalnya gitu. Nah, lalu yang keempat nanti ada smart environment. Nah, smart environment ini bagaimana warga Sampit dan sekitarnya bisa mengatasi masalah di sekitar mereka sendiri. Misalnya ada kebakaran hutan. Nah ini kalau itu mengganggu supaya tidak ada kebakaran hutan bagaimana? Kalau sampah mungkin menjadi masalah ya di kota-kota besar di Jawa itu kan sudah jadi masalah yang sangat berat ya. Di sini sebenarnya lahan masih luas, orang bisa membuang sampah di lahannya sendiri, jadi mungkin ya belum menjadi masalah utama lah gitu ya. Transportasi belum menjadi masalah utama. Kemudian yang kelima adalah smart living. Nah, smart living ini bagaimana masyarakat bisa menikmati hidupnya dengan gampang, dengan sehat. Misalnya air menjadi gampang, lalu listrik, lalu koneksi internet kalau zaman sekarang gitu ya. Jadi mendengarkan radio seperti ini, nah itu informasi bisa didapat dengan mudah dan tidak perlu usaha yang sulit lah gitu ya. Jadi warga jadi bisa menikmati apa yang disebut dengan smart city. Nah kemudian ada apa lagi tadi, ada smart branding, smart government, smart ekonomi, smart living, smart environment. Nah itu semua menjadi indikator dari smart city. Nah ini merupakan program yang sudah dijalankan oleh Kementerian Kominfo untuk banyak kota di Indonesia. Tahun ini 50 kota dan kebetulan sampai masuk di sudah masuk 50. Iya. Alhamdulillah. Iya, Bapak Abi ya, terima kasih sekali. Kalau tadi berbicara malah smart ya, menampilkan suatu daerah sesuai dengan kondisi dan wilayah. Misalkan di daerah Jogja gudeg, di Sampit ya, ikan jelawat, mungkin dari pariwisatanya mungkin nanti ya ada pantai ujung Pandaran dan hutan yang perlu dilestarikan. Nah, bagaimana menurut Bapak Amin? Iya, betul. Nah itu memang di sini sebenarnya banyak potensi ya. Cuma mungkin masyarakat di sini melihatnya biasa Pak. Biasa saja karena sudah tiap hari lihat gitu ya. Biasanya memang begitu. Nah misalnya kita sediakan sebagian hutan Sampit ini sebagai tempat wisata. Di situ ada kuliner, kemudian ada toko-toko souvenir. Ini loh yang dimaksud hutan Sampit itu hutan kelapa sawit itu seperti ini gitu ya. Nah ini kan orang-orang yang jauh dari kelapa sawit ini kan nggak ngerti Pak. Bahkan saya itu sampai hari ini belum melihat rotan Pak. Gitu. Ya mudah-mudahan nanti dari Bapak Kepala Dinas Kominfo Kota Waringin Timur bisa
menemani ya. ngajak jalan-jalan ke Melihat tempat rotan. Karena sudah disuguhin Pak, saya udah disuguhin sayur rotan. Iya. Saya dikasih tahu. Memang itu pahit tapi Iya, menggelitik gitu. ini rotan Pak, kayak pare juga kan. Pak, Iya, ya. iya. Nah, yang pahit biasanya menyehatkan gitu kan. Ini rotan gimana ya? Kalau yang saya lihat rotan itu kan kayak kursi gitu ya Pak. Iya, ternyata bisa dikonsumsi. Ternyata bisa dikonsumsi. Wah, ini kayak rebung ya kalau bambu ya gitu. Nah, misalnya hal-hal seperti ini kan kita sudah biasa mungkin Pak yang di sini ya, tetapi Untuk bagi orang luar itu kan sesuatu yang aneh ya Pak ya. betul sekali Nah, Bapak jadi Wing ya. ujung pandaran juga begitu. Wah, ada ujung pandaran bagaimana ya ini gitu kan. Nah, jadi kami memang mengajak warga di sini kemarin sudah berlangsung juga acara sehari penuh. Para ASN kemudian bapak-bapak yang lain dari akademisi dan segala macam itu kita minta ide-idenya bagaimana coba ini ditampilkan sebagai sebuah objek wisata lah sampai paling enggak untuk program 5 tahun ke depan. Betul. Kira-kira begitu Pak. Jadi mudah-mudahan nanti membuat Sampit ini menjadi semakin meriah, semakin cerah. Amin. Banyak orang datang. Kira-kira begitu Pak harapannya. Tentunya kalau datang ingat jelawat, Iya. ingat umbut rotan. Iya. Yang satu lagi Bapak Wing. Apa itu Pak? Kelake. Oh iya. 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 Durian Dan- juga Pak. Iya, durian. Mudah-mudahan demikian nanti. Iya. Gitu. Durian sudah bulan lalu Pak. Iya. Terima kasih Iya. untuk Bapak Wing ya yang sudah menggambarkan, sudah memberi masukan-masukan pada masyarakat ya, karena ini terus terang hanya didengarkan dari masyarakat luas dan banyak yang antusias. Dan kira-kiranya apanya program apa saja yang dilakukan supaya program ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita bersama dan bisa dinikmati oleh masyarakat banyak nantinya itu. Baik. Program ini Bapak, monggo. Iya. Jadi kami mengajak seluruh warga masyarakat melalui OPD, bapak ibu di OPD, ada yang dari dinas pariwisata, ada yang dari dinas lingkungan hidup. Jadi hampir semua OPD itu kita ajak untuk menjalankan program-program ini. Nah, dari program-program kemarin yang diusulkan sudah cukup banyak. Kita meminta satu aja minimal untuk masing-masing OPD yang akan dijalankan untuk tahun depan. Nah, salah satunya yang sudah ada di depan mata dan sudah dimulai kabarnya adalah pembangunan instalasi pengolahan sampah. Jadi meskipun sampah belum menjadi isu yang sangat mengganggu di sini, tapi sudah disiapkan. persiapan. Nah, ini sudah bagus. Jadi nanti sampah itu bukan dibuang ya Ada manfaatnya. di Bandung, di Jogja itu, di Jakarta sampah itu masih dibuang, makanya namanya adalah tempat pembuangan akhir sampah. Nah, ini sekarang sudah nggak cocok lagi dengan zaman Pak. Nah, di Solo itu ada tempat pengolahan sampah. Jadi sampah itu memang dicari malahan untuk dijadikan bahan yang lain, misalnya bahan bangunan. Nah, kebetulan di Sampit ini rencananya nanti sampah juga akan diolah menjadi bahan bangunan, malah nanti kebutuhan sampah itu diharapkan banyak gitu. Kan untuk memenuhi daripada target betul itu. Lah ini jadi malah yang lain-lain itu bingung kelebihan sampah, di sini malah ingin sampahnya itu banyak gitu. Itu misalnya satu. Yang kedua adalah nanti smart tourism. Nah, ini smart tourism ini juga kita ingin tempat-tempat wisata itu diatur supaya bagus, supaya menarik, supaya terjangkau. Karena seperti misalnya di sini banyak ikan mungkin ya Pak. Iya. Tapi saya sebagai orang luar ingin tahu ikannya apa saja sih, nggak ngerti. Biasanya langsung diajak ke restoran, ditunjukin ikan yang sudah matang. Padahal yang saya ingin tahu adalah ikan jelawat itu kayak apa sih, gitu ya. Terus ikan-ikan yang lain itu seperti apa sih. Nah, paling nggak ada akuarium atau ada kebun ikan, nah itu ada taman ikan yang sudah komplit di situ misalnya Pak. Atau mungkin ada binatang-binatang khas di sini, mungkin burung atau apa. Nah itu kalau kita punya kebun binatang mini dulu lah gitu ya, sebelum kita punya yang gede. Nah ini nanti anak cucu kita kelak kan juga ngerti Pak. Jadi ikan jelawat seperti ini mungkin Pak. Banyak terima kasih untuk Pak Bin ya. Sementara sebelum kita lanjut atau kita berbincang-bincang pagi hari ini, pendengar mungkin agak sedikit kita hadirkan sebuah lagu dulu. Terima kasih dari Bang Ebit Kiadi.